Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lerista, NIM 2018143221. Kelas 5F, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mulok. Dan saya akan menjelaskan beberapa tempat wisata, makanan khas, pakaian adat, dan sejarah dari daerah saya, yaitu daerah Kayu Agung. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah Kayu Agung. Kayu Agung sebuah kota yang terletak di lintas timur Sumatera, salah satu dari kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan. Kayu Agung yang berjarak 65 km dari pusat kota Palembang. Kayu Agung merupakan daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Selatan. Kayu Agung merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nama Kayu Agung secara umum berasal dari sebuah sejarah di mana pada zaman dahulunya daerah kota Kayu Agung memiliki banyak pohon-pohon yang besar, bahkan berukuran diameter 4 meter. Kemudian disimpulkan oleh para petua, pohon itu berarti kayu, sedangkan besar itu berarti agung. Maka digabungkan menjadi Kayu Agung. Kota Kayu Agung juga memiliki tradisi midang. Tradisi midang ini adalah tradisi arak-arakan yang diiringi musik tradisional seperti tanjidor. Tradisi ini sudah ada sejak abad 17. Tradisi ini berawal dari adanya persyaratan keluarga perempuan dalam menikahkan putra-putri mereka. Sang putri merupakan keluarga dari keturunan orang yang terpandang. Nah, tradisi midang ini di beberapa daerah kota Kayu Agung masih ada yang menerapkannya sampai sekarang, dan ada juga yang sudah tidak lagi menerapkan tradisi ini. Kayu Agung juga memiliki tarian daerah. Tarian Penguton. Dari sejarahnya, tarian ini lahir pada tahun 1889 dan pada tahun 1920 oleh keluarga Pangeran Bakri. Tarian ini disempurnakan untuk penyambutan kedatangan Gubernur Jenderal Belanda. Sejak itu tarian ini dijadikan sebagai tarian Sekapur Siri, Kayu Agung. Tarian ini ditarikan oleh 9 orang gadis cantik yang dipilih dari 9 marga yang ada di Kayu Agung, menggunakan iringan musik perkusi seperti gamelan. Nah, tarian ini masih digunakan atau masih dipakai sampai sekarang untuk menyambut tamu, seperti di pernikahan masih digunakan juga sampai sekarang untuk menyambut para tamu undangan. Di berbagai acara-acara besar lainnya juga masih dipakai untuk menyambut para tamu. Pakaian adat dari kota Kayu Agung. Pakaian adat angkinan, kebaya kurung panjang, kebaya kurung pendek. Pakaian angkinan itu seperti baju pengantin, baju kebesaran adat Kayu Agung. Kebaya kurung panjang itu ciri yang memakainya sudah bersuami. Sedangkan kebaya kurung pendek itu cirinya yang memakai masih perawan atau belum bersuami. Dari kota Kayu Agung ini juga memiliki beberapa wisata seperti Rumah 100 Tiang, Danau Teluk Gelam, dan juga Bukit Batu dan Taman Segitiga Emas. Rumah 100 Tiang ini bisa dijumpai di Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki, yang dulu termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Tanjung Lubuk. Meski telah berdiri ratusan tahun, rumah tersebut hingga kini masih bisa kita temukan dan dipelihara dengan baik oleh warga setempat untuk kunjungan wisata. Rumah tersebut dibangun oleh seorang raja demi mendapatkan restu dari orang tua sang calon mempelai wanita. Kisah pernikahan putra dari Pangeran Rejet dan putri dari Pangeran Ismail menjadi latar belakang pembangunan Rumah 100 Tiang yang merupakan syarat pinang putra dari Pangeran Rejet. Selanjutnya, wisata Danau Teluk Gelam. Danau Teluk Gelam ini dulunya pernah menjadi lokasi Pekan Olahraga Nasional ke-16 pada tahun 2004 silam.
Tetapi pada tahun 2017, danau ini terbengkalai, kotor dan tidak terawat. Seluruh fasilitas yang ada di danau tersebut semuanya tidak layak digunakan. Dan sampai sekarang danau ini masih terbengkalai dan tidak ada lagi pengunjung. Semua resort, alat-alat main di sana sudah banyak yang rusak dan banyak yang tidak bisa digunakan lagi. Sudah sejak 2017 sampai sekarang masih terbengkalai. Wisata Bukit Batu ini terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Pakalan Lampam. Wisata ini memiliki banyak batu-batuan yang berbentuk seperti batu gajah, batu pengantin, dan masih banyak lagi batu-batu yang membentuk menyerupai hewan-hewan lainnya. Tapi sekarang batu-batu tersebut sudah tidak menyerupai bentuk hewan-hewan tersebut dan menyerupai bentuk batu yang besar. Di wisata Bukit Batu tersebut ada juga kolam bidadari yang konon katanya airnya itu sangat mujarab, dan setiap wisatawan yang datang ke sana, ketika kolamnya berisi air, mereka akan mengambil airnya itu dan membasuhkan ke wajahnya. Batu pengantin, dan ada juga serunting sakti. Nah, serunting sakti ini biasanya digunakan orang untuk meminta berdoa, datang ke batu tersebut untuk meminta. Sering ada yang meminta usahanya dilancarkan, ada yang meminta keturunan, seperti itu. Bisa saja yang datang ke serunting sakti ini untuk meminta semacamnya itu. Lokasi Bukit Batu ini terjadinya lokasi tersebut yaitu sumpahan yang dikeluarkan dari mulut si pahit lidah yang memang sakti pada zaman dahulunya, sehingga apa yang diucapkannya, baik berupa ucapan baik atau ucapan buruk, kontan akan membuat benda atau wujud yang diucapkan menjadi batu atau apa yang diucapkannya. Sampai sekarang wisata itu masih menjadi lokasi yang disenangi para muda-mudi. Taman Segitiga Emas. Taman Segitiga Emas ini mengenang keperkasaan dan kekokohan perahu kajang di Taman Kayu Agung. Sudah dikenal dengan kawasan yang bersih dan rapi. Nah, Taman Segitiga Emas ini sudah mendapatkan Piala Adipura yang ke-7 kalinya. Penghargaan tersebut tak lepas dari keberadaan taman tersebut yang mempercantik tatanan kota yang dijuluki Bumi Benda Segugu. Sebut saja Taman Segitiga Emas. Sebuah taman kota yang dibangun pada era pemerintahan Bupati Ishak Mekki. Meskipun taman tersebut diberi nama Taman Amri Yahya, namun masyarakat sudah mengenalnya sebagai Taman Segitiga Emas. Makanan khas dari daerah Kayu Agung yaitu sambal lingkung, buah hongas, bolu cupu. Sambal lingkung ini memiliki rasa yang sangat sedap dan sangat lezat. Sambal ini berbahan utama ikan gabus yang ditambahkan dengan kecap, kemudian rempah-rempah dapur seperti jahe, lada bubuk, sangrai yang ditumbuk dicampur menjadi satu. Kemudian buah hongas. Buah hongas ini bukan merupakan jenis buah-buahan, tetapi ini sejenis gorengan yang merupakan makanan yang berbahan pisang atau bisa disebut pisang kepok, yang dihaluskan dengan campuran tepung terigu, kelapa parut, gula, garam, dan juga telur. Yang ketiga, bolu cupu. Bolu cupu ini hanya memiliki 3 bahan, yaitu telur, terigu, dan juga gula, dan tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga ketika kita memakannya sangat nikmat dan memiliki rasa yang sangat gurih.